warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita masih selamat. Barusan di Sungai Panas sebelum sampai di sini saya melihat telah terjadi kecelakaan kecil. Artinya hidup itu ada celaka, ada sakit, ada musibah. Dan setiap orang tua pasti tidak ingin ketika anaknya melakukan perjalanan kemudian terjadi apa-apa. Ketika anaknya merantau kemudian terjadi musibah dan petaka. Tidak suka. Tidak ada orang yang suka keluarganya mengalami kerugian dan kecelakaan. Ini semuanya sama. Semua orang tua sama. Tapi ada hal yang lebih besar dari itu, namun banyak dilalaikan oleh sebagian orang tua, bahkan bisa jadi sebagian besar. Yang itu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak bilang jaga dari kecelakaan, jaga dari penyakit, jaga dari kerugian duniawi. Tidak, Allah tidak bilang. Tapi yang lebih penting, Allah bilang yang lebih penting. Allah sampaikan pesan yang paling penting, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita takut dengan musibah dunia, maka mestinya kita lebih takut dengan musibah akhirat. Musibah dunia itu sangat kecil, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan petaka di akhirat, bahkan petaka di alam kubur, bahkan petaka di mahsyar. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan lebih dari itu, musibah duniawi malah bisa menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang beriman. Berarti sebuah keuntungan sebenarnya. Tapi kerugian, segala kerugian adalah ketika orang mendapatkan musibah di akhirat. Musibah setelah mati itulah yang paling berbahaya. Makanya Allah berpesan demikian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setiap kita pasti ingin masuk surga. Setiap kita pasti ingin keluarga kita masuk surga semuanya, enggak terkecuali. Maka itulah peran setiap orang tua, setiap kepala keluarga untuk membentengi keluarganya dari api neraka. Jangan sampai masuk api neraka, karena itu sangat panas. Tidak bisa dibayangkan hari ini betapa panasnya neraka. Dan tidak ada penolong di sana kecuali amal kita. Tidak ada penolong di sana syafaat Nabi dan para anbiya, syafaat orang soleh. Namun itu ada syarat-syaratnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, mulai dari sekarang kita jaga diri kita, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalau bisa kita mati langsung masuk ke dalam surga. Bagaimana cara agar kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Di antaranya yang pertama, melakukan tasfiyah, pembersihan. Apa yang kita bersihkan? Bersihkan diri kita dulu. Pertama kali diri kita, segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu, baru kemudian keluargamu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan pada keluarga terdekatmu, kerabat-kerabatmu. Mulai dari diri sendiri, bersihkan. Tasfiyah, apa yang dibersihkan? Segala kotoran. Apa itu kotoran? Segala hal yang mendatangkan dosa, yang mengakibatkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dosa-dosa kita hindari. Segala potensi yang mendatangkan dosa kita tinggalkan, apapun itu bentuknya. Dan ini sangat banyak, tersebar di mana-mana sampai dalam rumah kita. Maka jaga, kita tahu perkara yang Allah haramkan, kita tahu. Rata-rata kita tahu haramnya ghibah masih banyak terjadi. Menggunjing tetangga, menggunjing teman, menggunjing pemerintah bahkan. Ini banyak sekali terjadi. Dan ini dosa-dosa. Kita tidak dikatakan menghindari neraka kalau kita melakukan dosa-dosa.
Kemudian judi banyak sekali di mana-mana. Sekarang judi tinggal pencet HP bisa judi. Zaman dulu harus datang ke meja judi. Sekarang di HP masing-masing, naudzubillah min dzalik. Begitu mudahnya kemaksiatan hari ini terjadi. Kemudian musik, kemudian film, kemudian melihat yang haram, banyak sekali dengan HP kita. Ini banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Belum lagi anak kita yang mulai kecanduan dengan HP, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Walaupun ngaji tidak paham, tidak mau paham, karena pikirannya, hatinya dipenuhi dengan cintanya kepada HP-nya. Entah itu game, entah itu tontonan, hiburan, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah penghalang dari surga. Ini semuanya menjerumuskan ke dalam neraka. Maka hati-hatilah wahai para orang tua. Hati-hatilah. Ini harus selalu kita ingat dan waspada. Allah sudah berpesan sejak dulu kala. Sebelum kita lahir Allah sudah berpesan. Sebelum kita menjadi ayah, sebelum kita menjadi orang tua, Allah sudah berpesan. Maka perhatikan pesan Allah. Nabi SAW juga berpesan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya, tentang kepemimpinannya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi tidak hanya presiden yang bertanggung jawab kepada MPR, tidak hanya para pejabat yang bertanggung jawab kepada rakyat, tapi semua kita adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin rumah tangga, maka akan ditanya tentang keluarganya. Bahkan seorang istri pemimpin di rumah suaminya akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Kemudian bahkan pembantu itu adalah pemimpin terhadap harta majikannya, maka akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka saudaraku yang beriman, marilah kita jaga keluarga kita dari api neraka. Hindarkan dari segala dosa, bahkan sarananya. Makanya Allah berpesan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi sebelum berzina, mendekati saja tidak boleh. Mendekati tempat zina tidak boleh. Mendekati sarana kepada zina tidak boleh. Seperti pacaran, kenalan, bercakap dengan lawan jenis, berkholwat, ikhtilat, dan lain sebagainya. Ini semuanya dilarang dalam agama kita. Agama yang mulia, tidak sebagaimana agama sebelah yang mungkin bebas mereka berjabat tangan dengan lawan jenis. Agama kita tidak membolehkan. Ini semuanya adalah preventif agar kita terhindar dari api neraka. Allah tidak ingin dari kita kecuali keselamatan dan kehormatan dan kemuliaan. Allah hanya ingin dari kita kebahagiaan. Maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita isi rumah tangga kita, pada keluarga kita, anak istri kita dengan ketaatan-ketaatan, perbanyak ibadah. Apalagi di zaman fitnah. Secara khusus Nabi SAW berpesan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah beramal soleh karena fitnah-fitnah. Sebelum terjadi fitnah, apa itu fitnah? Syubhat dan syahwat, kerusakan yang merusak mental manusia, merusak hati manusia, yang seorang di paginya beriman, sorenya bisa menjadi kafir. Begitu mudahnya orang berubah agama hari ini. Memang tidak ngaku berganti agama, tidak, tapi secara tidak sadar telah berubah agamanya, telah mengikuti orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Nabi sudah berpesan dari dulu, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Al-Yahud wa Nasara, kata para sahabat, faman, siapa lagi? Jadi orang-orang Islam mengikuti gaya orang-orang kafir sudah sangat banyak sekali. Bahkan yang melakukan ritual-ritual ibadah mereka banyak sekali. Ini semuanya perkara yang harus kita bentengi dari keluarga kita. Maka giatkan ibadah di rumah tangga kita, perbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan sampai tingkat sholat malam, galakkan sholat malam pada istri dan anak-anak kita. Kalau dari diri kita sendiri belum terjadi, bagaimana bisa mengajak keluarga kita? Gak mungkin seorang bapak nyuruh anaknya ngaji, ngaji, tapi bapaknya gak pernah membaca Quran, bapaknya gak pernah baca buku, bapaknya gak pernah datang ke majelis taklim. Ini omong kosong. Ketika anaknya menimpali, bapak juga enggak. Bapak udah pernah dulu. Bukan masalah dulu atau sekarang. Kita ini belajar ilmu sampai mati. Kita ini memberi contoh dan teladan buat anak istri kita. Kalau kita hanya bisa menyuruh tanpa mempraktekkan, tidak ada yang mau mentaatinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan pemerintah, bukan di hadapan orang lain, bukan di hadapan masyarakat, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Apa kiranya jawaban kita kelak apabila kita menyanyiakan keluarga kita, apabila kita membiarkan keluarga kita berbuat maksiat? Bahkan Rasulullah SAW sampai menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Siapa dia? Di antaranya dayuth. Siapa itu? Alladzi yukirul khabath fi baitihi, orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumahnya, artinya dalam anggota keluarganya yang di bawah kekuasaannya. Dia tidak cegah kemungkaran di sana, maka itulah dayuth. Walaupun dia soleh, tapi soleh sendirian. Anak istri berbuat kemungkaran dibiarkan, anaknya pacaran dibiarkan, anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tercela dibiarkan, wal'iyadu billah. Maka yang seperti ini tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Upaya dari menjaga keluarga kita dari api neraka yang paling utama dan paling mendasar adalah mendidik mereka, tarbiyah. Kita didik diri ini, kita didik istri, kita didik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik istri-istrinya, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Katakan kepada istri-istrimu, kepada kaum mukminat untuk memakai jilbab. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mendidik istri-istrinya. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendidik keluarganya. Mereka mengajarkan kepada keluarganya agama ini, perkara yang paling penting untuk disampaikan kepada keluarga kita. Bahkan ada seorang laki-laki yang mau menikah, kemudian ditanya, coba apa kamu mau berikan pada calon istrimu ini? Maharmu apa? Saya nggak punya apa-apa. Coba cari walaupun cincin besi. Dia cari, nggak punya apa-apa memang. Kalau gitu kamu hafal apa? Saya hafal surat ini dan ini. Kata Rasul, aku nikahkan kamu dengan apa yang kau hafal dari Al-Quran. Artinya apa? Kamu wajib mengajarkan Quran kepada istrimu dengan apa yang kamu sudah tahu itu. Itu namanya mahar dengan jasa. Jadi laki-laki mengajari istrinya, mengajari agama. Ini kewajiban laki-laki. Kalau wanita tidak belajar ilmu agama, sementara laki-lakinya dia soleh sendirian, maka ini siap-siap nanti di akhirat tidak masuk surga. Dayuth. Makanya kalau laki-laki tidak bisa mengajari istrinya agama, gak bisa mengajari sholat, gak bisa mengajari taat, gak bisa menghindari kesyirikan, gak bisa menghindari kebid'ahan dan lain sebagainya, gak bisa menghindarkan dari kemaksiatan, maka setidaknya seorang laki-laki berpesan pada istrinya, kamu ngaji. Kalau memang tidak bisa ngajari, biar istrinya ngaji kepada ustadz yang ada atau ustadzah yang ada. Jangan dilarang. Sebagian orang ada yang begitu. Sudah istrinya nggak tahu ilmu agama, suaminya nggak mengajarkan agama juga, malah istrinya mau ngaji dilarang-larang. Dan ini terjadi. Ini macam apa ini suami seperti ini? Sementara Allah menyuruh untuk menjaga keluarganya dari api neraka, ini malah menjerumuskan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin dan mati Allah, syukuri nikmat Allah. Anda telah diberi keluarga yang baik. Ini katanya harta yang paling berharga itu keluarga. Maka jaga baik-baik. Dan menjaga keluarga baik-baik bukan hanya dihindarkan dari sakit di dunia, bukan hanya dihindarkan dari kelaparan atau tidak pakai baju atau tidak punya tempat tinggal, tapi yang paling penting adalah dijaga dari kehausan iman, dari dahaga amal soleh. Ini harus dipenuhi oleh seorang kepala rumah tangga. Bertanggung jawab akan hal itu lebih besar daripada sekedar tanggung jawab memenuhi nafkah lahiriah di dunia semata. Maka laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki yang bertanggung jawab adalah yang bisa menghindarkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itulah laki-laki sejati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.